Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Memang, ini merupakan keberuntungan besar bagi saya untuk menerima Longyi sebagai murid. Saudara Xiaoyan, saya tidak tahu apakah gunung ini akan berguna bagi Anda, tetapi ini juga merupakan barang yang dipercayakan kepada saya. Jadi mungkin bisa membantu. Xuan Huang tidak hanya jujur tetapi juga bersyukur, dan dia bisa saja memberikan gunung suci Hun Yuan ini kepada Xiaoyan sendiri sebagai imbalan hadiah. Tetapi saat ini karena kepercayaan Xiaoyan, dia memberikannya tanpa ragu-ragu. Namun mereka yang mampu melakukan ini sangat langka di dunia ini. Di dunia yang penuh gejolak ini, integritas telah menjadi langka dan tidak pada tempatnya. Tapi Xiaoyan juga tidak bertele-tele. Perjalanannya ke dunia gunung dan lautan tidak membawa banyak keberuntungan baginya. Namun Xiaoyan telah berhasil menembus tingkat kultivasi ke tingkat keempat alam transenden dewa abadi. Tetapi setelah mencapai tingkatnya saat ini, keberuntungan yang ia peroleh tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dimilikinya sebelumnya. Sekilas keuntungan yang didapat Xiaoyan tampak sederhana, tetapi kenyataannya jauh dari tidak berarti. Pertama, hubungannya dengan Xuan Huang semakin erat. Selain itu, Longyi juga akan tetap berada di dunia gunung dan lautan yang berpotensi menjadi raja baru di dunia tersebut. Bagi Xiaoyan, ini adalah keberuntungan terbesar. Karena semua yang telah dilakukan secara halus telah meletakkan dasar bagi perang dunia sensi dan dunia Taishu. Namun Xiaoyan tidak menaruh harapannya pada dunia manapun di luar dunia sensi. Karena dia semakin memahami bahwa di dunia ini selain dirinya sendiri, terutama dalam hal bertahan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan. Karena dia harus kuat untuk berhasil. Jadi kultivasi saat ini menekankan dan membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai takdirnya. Selama Xiaoyan terus melakukan perjalanan antar dunia yang berbeda, maka Xiaoyan pasti akan menemukan lebih banyak peluang dan dengan demikian menembus keterbatasannya sendiri. Sebaliknya, jika Xiaoyan tetap terjebak di dunia sensi, kekuatan Xiaoyan mungkin akan stagnan dan tidak dapat berkembang. Saat melakukan perjalanan ke dunia-dunia ini, Xiaoyan juga mengaduk-aduknya yang tidak lagi terlepas dari energi dunia. Sebelum Xiaoyan telah melakukan perjalanan ke beberapa dunia. Dunia sejati Xuan Yin, dunia tanpa batas sebelum kehancuran totalnya. Dunia kuno Dewa Iblis Abadi, kemudian dunia gunung dan lautan saat ini. Dan Xiaoyan secara bertahap memperoleh keberuntungan dari dunia-dunia ini yang tidak banyak berpengaruh pada situasinya saat ini. Tetapi untuk perkembangannya dalam jangka panjangnya akan berbeda. Terima kasih Saudara Xuan Huang, saya akan menerima gunung suci Hun Yuan ini tanpa ragu. Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan menyatu ke dalam gunung suci Hun Yuan dan langsung merasakan fluktuasi yang tidak biasa yang terpancar darinya. Karena ketika kekuatan jiwa Xiaoyan menyatu dengannya, seolah-olah dia ditarik oleh kekuatan hisab yang kuat. Dalam sekejap Xiaoyan merasa seolah-olah dia berdiri di kaki gunung yang menjulang tinggi, yang puncaknya tak terlihat. Di bawah kakinya, tangga yang tertutup salju membentang menuju puncak seperti jalan kultivasi yang tak berujung. Xiaoyan mencoba mengambil langkah pertamanya. Ketika kakinya mendarat, pikirannya bergetar, seolah-olah dia telah menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, tubuh fisiknya, alam kultivasinya, dan kekuatan jiwanya yang bersatu. Namun saat kaki Xiaoyan menstabilkan dirinya, sebuah kekuatan tak terlihat menyatu ke dalam dirinya. Menempa tubuh fisiknya, jiwanya, dan bahkan tingkat kultivasinya. Xiaoyan tiba-tiba tersadar kembali ke kenyataan. Matanya terbelalak tak percaya. Karena ini adalah harta karun tertinggi untuk kultivasi. Jadi gunung ini benar-benar menakjubkan. Yang membuat Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Oh, apa yang membuat begitu menakjubkan tentangnya?
Saya hanya tahu bahwa itu bisa digunakan sebagai batu untuk dilempar ke musuh. Tidak ada yang istimewa. Xuan Huang melihat keterkejutan di mata Xiaoyan, tetapi juga tampak bingung. Tapi Xiaoyan juga terdiam. Sepertinya perasaan Xuan Huang sangat berbeda dari perasaannya sendiri. Seolah-olah Xuan Huang belum melihat kekuatan sebenarnya dari Gunung Suci Hunyuan. Gunung ini dapat membantu kultivasi dan efeknya sangat magis. Jelas Xiaoyan tidak menyembunyikannya. Bahkan jika Dewa Bango ada di sini, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Baguslah kalau itu bermanfaat bagi saudara Xiaoyan. Itu hanya batu yang tidak berguna bagi saya. Xuan Huang tertawa. Dia tidak berniat mengambil kembali apa yang telah dia berikan, karena Xiaoyan telah menemukan efek istimewanya. Gunung Suci Hunyuan adalah objek yang menakjubkan. Legenda mengatakan bahwa hanya yang kuat yang dapat mendakinya, dan mereka yang mencapai puncak akan mendapatkan banyak manfaat dalam segala aspek, dan memperoleh esensi Suci Hunyuan. Kata Dewa Bango, bagaimanapun dia telah menjelajahi berbagai alam, dan Xiaoyan dapat menebak apa yang telah dilihat dan diketahuinya. Xuan Huang mungkin tidak tahu, tetapi mustahil baginya untuk tidak menyadarinya. Gunung ini, iya, saya tidak punya kartu tawar-menawar untuk ditukar dengannya saat ini. Jelas Dewa Bango juga cukup tertarik padanya. Bagaimanapun itu adalah harta karun langka di dunia. Namun daripada menyebutnya pedagang yang berkelana melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia adalah kolektor hebat barang-barang langka dan tidak biasa. Lagi pula, tidak semua orang memenuhi syarat untuk mendaki Gunung Suci Hunyuan ini. Hanya nama yang mulia yang mungkin dapat mengguncangnya. Dewa Bango berkata pelan kepada Xiaoyan, tapi dia bertindak seolah-olah dia adalah Xuan Huang, sangat ramah, seolah-olah dia adalah teman dekat yang mulia. Adapun Xuan Huang, Xiaoyan tidak memiliki banyak keraguan. Lagi pula mempertimbangkan informasi secara keseluruhan, pidato Xuan Huang dalam pertemuan alam kekacauan semuanya tentang seluruh dunia gunung dan lautan, yang menunjukkan kepedulian terhadap dunia ini dan rasa keadilan yang kuat, serta kepedulian yang mendalam terhadap semua makhluk hidup. Apa yang dapat dilihat Dewa Bango saat ini adalah bahwa Xiaoyan tampaknya mampu memberinya pasokan obat yang stabil. Namun Xiaoyan merasa bahwa kesediaan Dewa Bango untuk membantu dengan biaya berapapun, mungkin karena Dewa Bango memandang Xiaoyan sebagai barang yang dapat secara berkelanjutan memberikan nilai, bagian dari perdagangannya di antara banyak dunia. Dan dia tidak hanya berdagang barang, tapi hubungan di antara mereka juga merupakan bagian dari transaksi. Dalam hal ini, Dewa Bango benar-benar seorang pedagang dari berbagai alam, telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun pertempuran mungkin tidak penting baginya dalam hidupnya, karena jalur kultivasinya benar-benar berbeda dari kebanyakan orang. Kemudian dengan sebuah pikiran, Gunung Suci Hunyuan Xiaoyan langsung berubah menjadi cahaya dingin, dan ditelan ke dalam mulutnya, kemudian disimpan di dalam dantiannya. Untuk sesaat, Xiaoyan benar-benar ragu. Gunung ini sangat penting untuk kultivasinya dan juga merupakan tugas dari alam dewa kekacauan. Karena itu dia bimbang antara memberikan Gunung Suci Hunyuan kepada anggota alam dewa kekacauan atau menyimpannya sendiri untuk membantunya berkultivasi selama beberapa waktu sebelum menyerahkannya. Saudara Xuan Huang, kami akan segera meninggalkan dunia gunung dan lautan. Jadi saya hanya bisa mempercayakan Longgi kepada Anda. Xiaoyan membungkuk dan hormat dan berkata dengan suara berat. Adapun Ye Beijing, Xiaoyan saat ini tidak memiliki cara untuk menemukannya. Namun dia tidak perlu khawatir tentang itu, karena jika Ye Beijing ingin menemukannya, itu sama sekali tidak sulit. Dewa Bango, bagaimana cara kita pergi dari dunia gunung dan lautan? Kata Xiaoyan perlahan. Bagaimanapun pohon dunia Xiaoyan berada di dalam pagoda roh kekosongan bintang ungu. Jika Xiaoyan bepergian sendiri, itu bukanlah masalah. Tetapi untuk pergi sekarang, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan Dewa Bango, karena tidak mungkin baginya untuk mengungkap pagoda roh kekosongan bintang ungu. Apakah Anda siap?
Jika Anda siap, kita bisa pergi kapan saja, tanya Dewa Bango. Mendengar itu, Suen menatap Raja Tiansang, dan dia sudah menyimpan patung Dharma Samsara karena dia belum bisa kembali ke Sensi. Soyen hanya bisa membiarkan Raja Tiansang kembali sendiri ke dunia Sensi. Soyen, jangan khawatir, saya punya jalan pulang sendiri. Apakah ada yang perlu Anda sampaikan kembali ke Sensi? Raja Tiansang mengerti tatapan Soyen. Beritahu semua orang bahwa saya aman, kata Suen sambil tersenyum pahit. Karena setiap kali Suen pergi dibutuhkan setidaknya 100 tahun dan dia tidak bisa tinggal di Sensi terlalu lama. Jadi Suen merasa sangat bersalah. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.